warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bu Utami, Bidan Puskesmas Utara 1. Pada hari ini saya jaga di konseling calon pengantin. Ya, panjenengan sebagai calon pengantin ini hasil laborat HB-nya, hemoglobin, isinya darah ya Ibu, itu kurang dari 12 gram persen, jadi termasuk anemia ya. Jadi anemia itu kadar darah kurang dari 12 ya. Kalau calon pengantin kadar HB-nya kurang dari 12, nanti kalau hamil itu ada dampaknya. Itu bisa terjadi bayinya berat badannya kurang, kemudian bisa terjadi perdarahan waktu melahirkan, kemudian juga bisa pertumbuhan bayinya terhambat ya, kemudian bayi bisa mengalami kelainan, juga resiko untuk anemi juga untuk bayinya juga bisa terjadi anemi. Jadi panjenengan untuk mengatasi anemi ini, pertama minum tablet tambah darah sehari 1 ya, setiap hari. Kemudian makanan dengan asupan yang bergizi, gizi seimbang istilahnya ya. Saya beri contoh ya Ibu, untuk setiap makan panjenengan harus ada ini hidrataran ya, hidrataran, ada protein, kemudian ada mineral. Hidrataran contohnya misalnya ini jelas nasi ya, biasa kan kita seringnya makan nasi satu piring. Kemudian kalau misalnya kok bisa diganti dengan yang lain, misalnya kentang juga bisa ini, kemudian roti atau singkong juga bisa ya. Monggo panjenengan bisa memilih untuk yang asupan hidrataran. Kemudian di dalam satu piring itu juga harus ada protein. Protein diusahakan protein yang hewani dan nabati. Contoh yang hewani misalnya ini ada ayam 1 potong, yaitu yang nabati karena proteinnya tinggi. Kemudian ada ikan ini ya, ikan. Kemudian ada hati ayam misalnya, kemudian telur ya, ini sebagai protein hewani. Dan juga harus diimbangi juga protein nabati, contohnya tempe ya 1 potong gini, kemudian tahu ini. Jadi jangan bosan untuk makan tahu sama tempe. Selain hidrataran, protein juga mineral. Mineral itu bisa dari buah-buahan, misalnya tidak harus yang mahal ya. Kita asupan makan bergizi tidak harus mahal. Misalnya di pekarangan ada pepaya, misalnya ini pepaya, kemudian pisang, ambon ya, dan semangka kan nggak begitu mahal ya. Kemudian ada jeruk, pir gitu. Terus kemudian ini ada apel ya. Kemudian ada sayur ya, harus selalu ada sayur ya Bu. Ini ada brokoli, ada ini mengandung sayuran yang bagus ya, banyak sekali zat besinya. Kalau sayuran hijau ya, bayam, kemudian kangkung juga ya, paham ya. Jadi setiap panjenengan makan 1 piring harus ada nasi, ada protein hewani nabati, kemudian ada mineral. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi kalau nanti panjenengan hamil, diusahakan tidak boleh anemi ya, karena dengan anemi itu juga membahayakan ibu dan bayi. Contohnya bisa terjadi perdarahan tadi ya, perdarahan saat melahirkan, bisa terjadi keguguran, kemudian bisa kena penyakit infeksi, bayinya
berat badannya kurang ya, jadi dampaknya banyak ya. Saya kira itu ya Bu ya, cukup ya untuk anemia sih cukup jelas ya. Yang penting zat besi, asupan makan, sama pemberian tablet tambah darah. Ya, dari apa yang saya terangkan tadi, ada yang dipertanyakan apa sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi nanti panjenengan tetap mengkonsumsi asupan makan yang bergizi. Ya, kalau sudah jelas, saya cukupkan. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan lagi, nanti panjenengan bisa konsultasi di puskesmas, di konseling, ya. Bisa di konseling gizi, itu lebih lengkap nanti ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada panjenengan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk panjenengan. Jangan selalu sehat, karena ibu hamil nantinya harus sehat. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.